Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu dasar pemrograman JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming. Maksudnya itu adalah pemrosesannya itu dilakukan di sisi klien. Istilah dilakukannya di sisi klien ini biasanya itu dianalogikan itu bahwa prosesnya itu dilakukan di browser ya. Jadi maksudnya itu di sisi klien ini pemrosesannya itu dilakukan di sisi browser di sini. Dalam pengembangan web atau dalam pemrograman web itu biasanya dikenal dua istilah ya. Ada yang disebut dengan client side programming dan ada juga yang disebut dengan server side programming. Kalau server side programming itu pemrosesannya itu dilakukan di sisi server. Contoh yang paling mudah itu adalah bahasa pemrograman PHP yang kalian biasa dengar plus dengan MySQL-nya yang berfungsi untuk menyimpan database. Sebenarnya bukan cuma MySQL, masih ada lagi jenis-jenis database yang lain. Namun yang paling biasa terkenal itu adalah MySQL. Sedangkan client side programming itu yang biasanya dipakai itu adalah pemrograman JavaScript, yaitu pemrosesannya itu dilakukan di sisi klien atau pemrogramannya itu bisa dilakukan di sisi klien ya. Jadi proses datanya itu cuma ada di sisi klien. Sehingga respon yang diberikan itu jauh lebih cepat dibandingkan pemrograman di sisi server. Itu ya. Jadi data yang masuk itu kalau diproses di sisi klien itu lebih cepat responnya dibandingkan data yang masuk terus diproses di sisi server. Kegunaan JavaScript ya. Jadi pada awal perkembangan JavaScript itu biasanya digunakan untuk interaksi antara user dan website supaya lebih cepat. Contoh yang paling mudah dipahami itu adalah mengenai validasi form. Ya, kalian pastikan misalnya pada saat kalian ngisi form ya, ngisi form, tiba-tiba pada saat kalian ngisi form itu ada input data yang kalian masukkan salah dan tiba-tiba formnya itu memberikan notifikasi bahwa input datanya salah. Contoh misalnya form itu harusnya itu diisi nomor, tapi kalian isi itu adalah huruf. Sehingga muncul notifikasi bahwa form ini cuma bisa mengisi nomor. Nah, itu salah satu fungsi dari JavaScript. Tetapi beriring perkembangan zaman saat ini, itu JavaScript itu sudah banyak digunakan untuk animasi elemen web, fitur chatting, game online, bahkan dengan JavaScript itu bisa kita membuat aplikasi mobile, baik itu untuk Android maupun untuk iPhone. Menjalankan JavaScript. Untuk membuat pemrograman JavaScript seperti video sebelumnya, itu biasanya kita mengetikkannya di text editor. Nah, text editor ini bermacam-macam. Ya, ada yang disebut juga Notepad++, ada yang pakai Atom, ada juga yang pakai Notepad biasa, ada juga yang pakai Sublime. Namun dalam video kali ini atau pembelajaran mengenai dasar pemrograman JavaScript, kita akan menggunakan Sublime Text sebagai text editor untuk membuat atau untuk ngoding JavaScript. Nah, tampilannya seperti ini. Oke ya, jadi untuk teman-teman semua ya, kalau itu silakan saksikan video sebelumnya itu mengenai hal-hal apa saja yang diperlukan sebelum kita menggunakan atau sebelum kita ngoding JavaScript. Berikutnya itu meletakkan kode JavaScript. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya bagaimana caranya kita meletakkan kode JavaScript. Oke, kita sudah mulai praktek ini. Jadi kalau untuk meletakkan kode JavaScript itu ada 3 teknik ya. Ada yang pertama itu langsung diletakkan pada tagnya, tag HTML-nya seperti ini langsung diletakkan pada tagnya. Ada juga kita membuat tag script itu di antara head
dan kita juga membuat tag script itu di antara body. Itu bisa. Terus ada juga peletakan JavaScript itu bisa kita buat file baru tapi dengan format .js. Seperti ini misalnya nama filenya itu script.js. Oke, coba kita langsung praktik ya. Yang pertama itu meletakkan kode JavaScript itu menggunakan event handler atau di dalam tagnya HTML. Oke, jadi pertama yang kita lakukan itu adalah kita membuat file baru. Terus saya save, saya beri nama latihan 1.html. Lalu kita coba coding HTML-nya. Oke, saya coba dulu tanpa menggunakan JavaScript ya. Saya coba dulu kita coding tanpa menggunakan JavaScript. Ini menggunakan tag HTML. Jangan lupa save. Terus kita jalankan di browser. Kita klik. Nah, ini kalau misalnya kita klik tombol ini, kita klik, itu tidak terjadi proses apa-apa. Karena kita belum menyisipkan kode JavaScript di dalamnya. Nah, sekarang penyisipannya. Langkah pertama itu adalah kita menyisipkan di tag HTML-nya. Jadi misalnya di sini saya sisipkan di sini. Oke, satu-satu dulu ya. Misalnya kita menyisipkan JavaScript atau kode JavaScript di tag body. Nah, ini pada saat kita refresh akan muncul jendela baru, itu jendela JavaScript. Seperti ini kita save. Pada saat saya refresh ya. Nah, itu akan muncul seperti ini. Selamat datang. Tapi ini belum berfungsi. Kita klik lagi, selamat datang. Ini pada saat kita refresh. Nah, sekarang tombolnya yang kita letakkan kode JavaScript. Klik. Oke, jangan lupa save. Nah, ini merupakan kode JavaScript ya yang kita letakkan di tag HTML. Nah, kalau misalnya saya jalankan, oke, dia muncul selamat datang. Oke, pada saat saya klik ini, tuh, Anda menekan tombol. Klik lagi, Anda menekan tombol. Nah, contoh lain misalnya ya, saya membuat 3 tombol. Tombol 1, saya buat 3 tombol ya, 2, 3, terus saya tambah, saya buat dalam bentuk paragraf tombolnya. Misalnya Anda menekan tombol 1. Jadi kalau misalnya pada saat kita tekan tombol 1, dia muncul tulisan seperti ini. Anda menekan tombol 2, Anda menekan tombol 3. Oke. Terus kita ganti katanya misalnya selamat datang, kita ganti selamat datang di permainan tombol. Oke, jangan lupa save. Jadi kalau pada saat saya refresh, nih, selamat datang di permainan tombol. Oke, jadi kalau misalnya saya klik tombol 3, Anda menekan tombol 3. Oke, jangan lupa hapus S-nya ya. Save, refresh,
Selamat datang di permainan tombol. Tombol 2, Anda menekan tombol 2, Anda menekan tombol 1, Anda menekan tombol 3. Nah, itu ya. Contoh penerapan coding JavaScript atau pemrograman JavaScript yang kita letakkan langsung pada tag HTML-nya. Seperti ini ya, ini langsung kita letakkan di tag HTML-nya. Seperti ini kan, bat ini kan tag HTML. Kita langsung letakkan pada tagnya. Terus yang berikutnya itu peletakan JavaScript itu di antara tag script ya, seperti ini. Kita letakkan tag di antara tag script seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saya ganti, misalnya ini, saya hapus. Oke. Jadi saya membuat tag script di sini di antara head. Terus saya taruh alert. Alert ya. Tuh. Selamat datang. Oke. Jangan lupa titik komanya. Kalau kita meletakkan script JavaScript di antara tag script itu, jangan lupa titik komanya. Oke, kalau saya running ya, hasilnya seperti ini. Saya refresh lagi. Tuh, selamat datang. Nah, ini kata selamat datang ini diletakkan di tag script ya. Oke. Nah, sedangkan yang tombol 1, 2, 3 ini diletakkan pada tag HTML. Oke. Seperti ini. Nah, bisa juga kita tambahkan di sini. Script juga yang diletakkan di body. Ya, letakkan di body. Jadi dokumen. Nah, perintah dokumen write ini nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk saat ini kita pelajari saya dulu sintaknya JavaScript itu atau coding JavaScript itu diletakkan di mana. Oke, jangan lupa titik komanya. Kalau saya refresh, hasilnya seperti ini. Selamat datang. Oke, nah itu ada latihan JavaScript. Nah, ini kata latihan JavaScript ini yang diletakkan di antara body, namun ditambahkan tag JavaScript. Sedangkan tombol 3, tombol 2 sama tombol 1 itu kode JavaScript yang langsung diletakkan di tag HTML-nya. Dan yang terakhir itu adalah penerapan atau peletakan file JavaScript di luar ya. Jadi kita membuat file baru dengan nama, ya namanya terserah, yang penting diakhiri dengan .js. Ya, misalnya saya tambahkan di sini. Saya buat file baru ya. New file, saya save, misalnya saya samakan saja namanya latihan1.js. Nah, di sini ada yang namanya latihan1.html, ada yang namanya latihan1.js yang untuk menyimpan file JavaScript. Nah, misalnya kita coding function. Untuk pembelajaran function insya Allah nanti ada video berikutnya. Yang penting untuk saat ini kita mengerti dulu di mana diletakkan file JavaScript tersebut atau kode JavaScript tersebut. Nah, yang tadi, yang ini kita hapus. Terus kita tambahkan, kita hapus yang ini, kita tambahkan perintah src sebagai sumber dari file JavaScript-nya latihan1.js.
Oke, kita klik. Pertama misalnya kita coba hapus ini dulu. Jadi di latihan 1.js itu kita akan menampilkan tulisan selamat datang di JavaScript jikalau pada saat kita mengklik tombol klik ini. Ya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Saya refresh dulu. Jadi pada saat saya klik ini, selamat datang di JavaScript. Nah, oke. Klik ini lagi, selamat datang di JavaScript. Ya. Sekali lagi, klik selamat datang di JavaScript. Oke, itulah penjelasan mengenai bagaimana caranya meletakkan atau menaruh kode JavaScript di HTML. Oke, yang berikutnya itu adalah mengatasi error pada JavaScript. Jadi, seperti bahasa PHP, ya, sering kita gunakan kalau untuk pemrograman di sisi server, itu kalau misalnya error, itu akan ditampilkan errornya di bagian mana. Ya, errornya di bagian mana, sehingga jikalau dirubah itu, atau misalnya diperbaiki itu lebih mudah. Sama halnya juga dengan JavaScript. JavaScript ini, kalau misalnya ada error, itu bisa kita ketahui dari browser, dengan cara kita klik kanan, inspect, baru pilih konsol. Nah, seperti ini. Nah, ini ada error. Jadi, nah ini seperti contoh ya. Misalnya saya kembali ulang ya, saya ketik ulang. Saya save, saya refresh. Nah, pas saya klik di sini, ini tidak muncul ya errornya. Karena bagus. Tapi kalau misalnya saya hilangkan tanda petik, terus saya save, kalau saya refresh, nah itu muncul error. Pas saya klik, muncul error. Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwa oh errornya di mana, gitu ya. Dan 8 on klik, oke, gitu ya. Ternyata errornya di halo. Kalau kita kembalikan lagi, kita save, saya refresh, klik, nah errornya tidak ada. Oke ya. Begitu ya caranya untuk kita caranya kita untuk ngedetek atau melihat kira-kira kode JavaScript yang kita klik ini, yang kita buat ini, apakah ada errornya atau tidak. Oke, jadi pembelajaran hari ini kalian sudah mengetahui bagaimana caranya meletakkan kode JavaScript di HTML. Jadi bisa kita lakukan dengan 3 cara, yaitu langsung di tag HTML-nya. Bisa juga kita membuat tag script di antara head atau di antara body. Dan yang terakhir itu adalah bisa juga kita membuat file baru dengan format .js untuk meletakkan file JavaScript-nya atau kode JavaScript-nya. Dan untuk mengecek atau mencari tahu apakah kode kita atau kode JavaScript kita ini error atau tidak, kita bisa menggunakan browser dengan cara klik kanan, inspect, lalu pilih konsol. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa menyaksikan video pembelajaran dasar pemrograman JavaScript berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.